Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berjumpa kembali di akun YouTube Unisula Library. Kali ini kembali lagi bersama saya Nurul Mufid selaku Duta Perpustakaan Unisula yang hadir di konten terbaru perpustakaan, yaitu mereview buku. Buku pertama yang akan kita review adalah buku dari Charles Mans yang berjudul 5 Langkah Menata Emosi untuk Menatap Masa Depan untuk Merasa Lebih Baik Setiap Harinya. Nah, buku ini ditujukan bagi lip lovers ataupun juga teman-teman yang sering merasakan lepas kendali akibat tidak bisa mengontrol emosi, ataupun juga kepada teman-teman yang ingin sehat secara jasmani dan juga rohani dalam cara mengendalikan ataupun juga mengelola emosi. Nah, Dr. Charles Mans ini adalah seorang penulis, seorang pembicara juga, dan seorang konsultan juga yang telah menerbitkan sekitar 200 artikel ilmiah dan sekitar 20 buku. Langsung aja kita review buku 5 langkah cara menata emosi untuk merasa lebih baik setiap harinya. Buku ini tentang apa, teman-teman? Jadi buku ini adalah suatu cara, suatu tips gitu ya, untuk merasa lebih baik dengan cara mengontrol emosi dan mengendalikan emosi supaya kita tidak lepas kendali. Bahayanya ketika kita lepas kendali, teman-teman, pada akhirnya kita bisa bertindak tidak rasional. Ketika kita merasakan emosi yang berluap-luap, pada akhirnya kita justru melakukan curhat ke teman yang secara berlebihan atau oversharing, ataupun juga curhat di sosial media secara berlebihan juga. Nah, itu tidak baik, karena pada akhirnya kita akan dijudge ataupun juga akan dipandang sebagai manusia yang serba salah ataupun juga serba punya masalah ataupun juga tidak bijaksana dalam menyikapi semua permasalahan hidup. Ya, karena sekarang di zamannya sosial media, banyak sekali pencapaian teman-teman kita, banyak sekali pencapaian saudara-saudara kita yang dengan mudahnya dapat kita terima ketika kita scroll Instagram, Twitter, ataupun juga TikTok. Hal itu kadang membuat kita iri dan mengkomparasi diri. Tindakan komparasi ataupun juga membandingkan adalah tindakan yang kurang bijaksana akibat kita tidak bisa mengontrol emosi diri. Nah, pada akhirnya itu akan membuang energi kita dan tidak bisa mentransformasikan ke spirit yang positif sehingga kita dapat berkembang. Ataupun juga teman-teman, akibat kita tidak bisa mengontrol diri, kita justru emosi secara berlebihan dan melakukan tindakan yang dapat kita sesali karena tindakan kita berdasarkan tindakan yang tidak rasional, begitu. Nah, jika teman-teman membaca buku ini, maka akan dihadirkan bagaimana cara kita mensinergikan antara body, kemudian spirit, dan juga mind kita. Jadi, ketika 3 hal tersebut tersinergi, maka kita dengan mudah dapat mengendalikan diri. Dan hidup kita akan menjadi jauh lebih baik karena tidak mudah marah dan membuang emosi secara berlebihan. Kenapa emosi itu penting nih, teman-teman? Karena emosi dapat mengeluarkan energi kita, dan energi manusia itu terbatas ya. Makanya sebagai makhluk yang memiliki perasaan, alangkah lebih baiknya jika emosi kita disalurkan ke hal yang positif, bukan ke hal yang negatif. Maka dari itu ada sebuah kata disiplin emosional atau emotional discipline. Emotional discipline ini mengatur bagaimana caranya supaya kita dapat merespon suatu masalah ataupun juga respon emosi untuk kita salurkan ataupun juga untuk kita munculkan kepada situasi yang berbeda-beda dengan cara yang tepat. Emotional discipline. Jadi tidak lantas kita mentang-mentang hari kita buruk, akhirnya kita bertindak atau berlaku tidak benar ke teman kita gitu. Hanya kita menuduh teman kita tidak mengerti diri kita karena diri kita sedang dirundung masalah di hari ini. Bukan begitu, karena setiap orang harus ataupun juga wajib untuk kita berikan senyuman. Tidak peduli berbagai macam hal buruk yang terjadi pada diri kita. Oleh karena itu kita wajib untuk belajar mengenai tata cara mengelola emosi atau emotional discipline ini. Nah, teman-teman, di dalam buku ini terbagi 4 bagian. Yang pertama dasar-dasar emosional, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah spirit, dan yang keempat adalah body ataupun juga fisik. Nah, kita akan membahas yang masalah atau bagian pertama, yaitu dasar-dasar emosional. Ada 5 bagian, teman-teman, yaitu cause, kemudian body, kemudian mind, kemudian ada yang namanya spirit, dan yang kelima adalah choice. Yang pertama adalah cause. Kita harus mengetahui bagaimana emosi ini datang. Kenapa awal munculnya emosi ini datang? Apakah dari dalam diri kita sendiri ataupun dari eksternal?
Contohnya ketika dari eksternal kita mendapati masalah yang bersumber dari orang lain atau lingkungan sekitar yang akhirnya berdampak pada diri kita. Ataupun emosi yang sebenarnya datang dari diri kita sendiri nih teman-teman. Misalnya ketika kita overthinking, ataupun juga ketika kita membayangkan bahwa semuanya akan berjalan lancar sesuai ekspektasi kita. Ataupun juga ketika kita merencanakan sesuatu yang tiba-tiba gagal. Nah, hal itu datang dari diri sendiri dan merupakan awal sumber emosi itu datang, dan kita harus mengetahui hal itu. Kemudian ada yang namanya body. Nah, ketika sumber masalah itu datang, sumber emosi itu datang, kita juga harus mengetahui dan menganalisa intensitas atau tubuh diri kita yang mana yang merasakan hal itu. Contohnya ketika kita mendapati masalah maupun internal ataupun eksternal, apakah pikiran kita menjadi pusing ataupun juga diri kita tiba-tiba sesak, seperti itu. Kemudian ada yang namanya mind. Ketika kita mendapati masalah, akhirnya apa yang kita pikirkan? Apakah kita menyerah dengan pikiran bahwa tidak ada harapan di hari esok, ataupun kita terus untuk melangkah? Contohnya ketika saya tidak mendapatkan beasiswa yang saya impikan, mind saya berpikir bahwa saya tidak ada harapan di masa depan. Akhirnya body saya terasa sesak nafas. Nah, itu adalah sinergi teman-teman. Jadi kita harus menganalisa itu dari awal. Kemudian selain itu kita juga ada spirit. Spirit ini menentukan arah gerak kita kemana. Apakah kita down, putus asa karena kita tidak ada semangat lagi, ataupun kita tetap bisa untuk semangat dan percaya bahwa di percobaan selanjutnya kita berhasil untuk mendapatkan beasiswa, seperti itu. Kemudian ada choice. Nah, choice ini yang akhirnya kita pilih apakah kita akan melangkah ataupun kita akan berhenti. Walaupun kita punya spirit, tapi kadangkala kita merasa nanti, kayaknya saya belum siap, mungkin semangat ini hanya sementara begitu. Jadi choice itu merupakan langkah yang dapat kita pilih untuk merespon situasi yang datang ke dalam diri kita, apakah positif ataupun juga negatif. Oke, yang kedua adalah pikiran teman-teman, karena emosi muncul dari dalam pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita buruk, maka emosi itu terasa bahwa sangat berat ataupun sangat besar. Tapi ketika pikiran kita positif, maka kita dapat mengambil semua hikmah di dalam permasalahan yang sedang kita atasi. Nah, pikiran ini karena sangat pentingnya, maka wajib untuk kita kontrol teman-teman. Jadi how to control our mind? Pertama, kita mungkin bisa melakukan meditasi nih. Kita bisa melakukan suatu kegiatan aktivitas yang hanya berfokus pada diri kita sendiri atau meditasi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengontrol pikiran kita dengan cara mental reframing. Mental reframing ini adalah suatu cara untuk memandang mental kita dengan cara yang berbeda, atau juga pemaknaan kembali pada setiap situasi yang kita terima. Jadi contohnya teman-teman, ketika saya kecil, kakek saya pernah bertanya tiba-tiba, Nuram, ketika kamu jatuh, kamu bilang apa untuk pertama kali? Karena saya waktu itu polos, jadi saya cuma menjawab, ya aduh mbah gitu, apalagi gitu. Saya tidak mengumpat karena memang saya terbiasa tidak mengumpat, saya juga tidak menyalahkan keadaan, saya cuma aduh begitu, mungkin menangis gitu. Terus kayak saya bilang, ketika kamu jatuh, hal pertama yang harus kamu ucapkan adalah alhamdulillah. Saya kaget karena saya waktu kecil kok alhamdulillah, kan ini sakit gitu. Tapi kakek saya berkata bahwa ya karena itu adalah karena semua tindakan atau karena semua keputusan ataupun juga kejadian yang kamu alami itu atas dasar restu dari Allah, dan itu sudah pasti yang terbaik. Jadi ketika itu adalah keputusan dari Allah untuk hambanya, pasti itu adalah yang terbaik. Maka kita harus berterima kasih, walaupun kita memandang itu sebagai suatu kesakitan dan kita bilang aduh, tapi tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, hal itu atau tindakan yang dilakukan oleh kakek saya pada zaman dulu itu adalah suatu bentuk mental reframing atau pemaknaan kembali atas situasi yang kita terima teman-teman. Jadi alih-alih kita untuk memandang suatu kejadian yang pun definisinya di kehidupan ini adalah negatif, sebenarnya kita juga bisa untuk mentransformasikan definisi negatif itu sebagai ke definisi yang positif atau mental reframing itu. Jadi tidak semua kegiatan ataupun juga hasil yang negatif itu benar-benar negatif. Selalu ada positifnya di dalam situasi itu. Hanya perlu kita reframing itu tadi.
Oke, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tubuh atau fisik. Nah, tubuh atau fisik ini berpengaruh teman-teman kepada spiritual dan juga psikologi kita. Ketika tubuh kita sehat, maka kita dapat mengontrol emosi dengan lebih baik. Karena tidak mungkin ketika kita sakit-sakitan, kemudian kita dapat mengontrol emosi dengan baik, walaupun kelihatan mungkin tapi susah, karena justru kita akan menyalahkan diri kita sendiri, kayak sudah sakit-sakitan, mendapatkan banyak masalah seperti itu. Jadi pikiran kita juga didapatkan dari kebugaran jasmani kita yang baik gitu. Nah, kebugaran jasmani ini ada 3 cara nih teman-teman. Yang pertama, yang mudah kita lakukan dan selalu kita lakukan setiap hari adalah bernafas. Bernafaslah dengan secara konstan. Konstan artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak terlalu lambat. Kadang-kala kita ketika marah nih teman-teman, atau lip lovers, kita bernafasnya tergesa-gesa nih. Nah, itu tidak baik. Nah, kita harus tetap konstan. Nah, pernafasan yang konstan itu membuat pikiran kita lebih jernih teman-teman, karena kita dapat melihat situasi dengan tenang dulu, mencerna dulu, tidak asal emosi dulu. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebugaran tubuh. Nah, menjaga kebugaran tubuh ini juga bisa dilakukan dengan olahraga, kemudian juga dengan melakukan stretching setiap pagi. Dan yang ketiga adalah menjaga spirit. Nah, menjaga spirit ini bisa dilakukan dengan mendengarkan musik ataupun juga bisa dengan mendengarkan humor atau menonton humor. Kenapa musik ini penting teman-teman? Mungkin teman-teman juga sering ketika punya masalah hanya mendengarkan musik favoritnya nih. Nah, memang keajaiban dari audio itu tidak bisa buat kita deny ya. Jadi ketika musik favorit kita diputarkan, mungkin pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, pikiran kita juga bisa menjadi lebih jernih seperti itu. Kemudian juga humor. Kadangkala kita terlalu jenuh dengan kehidupan, dengan semua situasi yang ada. Makanya humor itu wajib untuk kita selingi sebagai selingan hidup ya, selingan kehidupan, supaya kita juga spiritnya naik lagi. Jadi musik dengan spirit itu juga bisa membuat tubuh dan juga fisik kita itu lebih baik. Nah, kemudian poin keempat yang terakhir adalah spirit. Nah, ada yang unik di dalam buku 5 langkah menata emosi untuk merasa lebih baik setiap harinya. Di sini dijelaskan bahwa untuk menata spirit kita bisa melakukan suatu kegiatan yaitu dengan diam. Karena dengan diam kita bisa memahami diri kita lebih baik. Karena dengan diam adalah suatu waktu untuk mengenal diri kita dan mendengarkan diri kita, teman-teman, ataupun juga lip lovers. Nah, kegiatan diam ini teman-teman tidak melakukan apa-apa dan hanya fokus pada diri teman-teman sendiri, bisa menjadi suatu space untuk kita introspeksi diri, evaluasi diri. Syukur-syukur kita mendapatkan hikmah dan juga inspirasi dari kegiatan diam ini. Sehingga kita tidak usah jauh-jauh untuk mencari jati diri, karena jati diri tidak untuk dicari, cukup lebih untuk mendengarkan diri kita sendiri. Karena jangan-jangan selama ini kita tidak mendengarkan diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja review buku dari Dr. Charles Mans, yaitu 5 langkah menata emosi untuk merasa lebih baik setiap hari. Sampai jumpa di review buku berikutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa baca buku ini di lantai 2 Perpustakaan Unisola. Bisa dicari di katalog buku juga. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.